Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu lihat kabar kalian baik-baik saja, sehat, ceria, semangat untuk mengikuti pembelajaran PPKN kali ini ya. Semangat ingin mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, tentang keragaman yang ada di Indonesia ini. Keragaman apa aja sih yang kita miliki? Apakah kita memiliki banyak keragaman atau kita cuma mempunyai sedikit keragaman? Nah, sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu keragaman apa aja yang ada di Indonesia ini? Hayo, siapa yang mau jawab? Adakah yang mau jawab keragaman apa aja yang ada di Indonesia ini? Ada? Kalau tidak ada, Ibu jelaskan ya anak-anak. Nah, di Indonesia ini kita mempunyai banyak sekali keragaman. Seperti keragaman suku, keragaman budaya, keragaman ras, keragaman sosial, keragaman agama, dan tentunya masih banyak lagi keragaman yang lainnya. Nah, mengapa sih kita mempunyai banyak keragaman? Karena di Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Tak hanya satu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kebudayaan di Indonesia itu tentunya datang dari berbagai daerah yang sampai sekarang ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat asli di daerah tersebut. Keragaman budaya itu berupa kesenian, ada tari-tarian dan lagu daerah. Nah, di setiap daerah tentunya mempunyai ciri khas lagu daerah dan tari-tarian. Nah, kalau di Jawa ini banyak sekali lagu daerahnya dan tari-tarinya. Selain itu, setiap daerah juga tentunya memiliki kebiasaan hidup, tradisi, dan juga ciri khas tersendiri yang sudah menjadi identitas mereka. Mulai dari bahasa, pakaian, rumah adat, maupun kesenian yang berupa lagu dan tarian-tarian tadi. Nah, selain itu, keragaman yang kita miliki yaitu adalah keragaman suku. Di Indonesia ini tentunya memiliki suku yang sangat banyak dan beragam. Contohnya adalah suku Dayak, suku Batak, suku Jawa, suku Minahasa, dan masih banyak lagi suku-suku. Nah, karena kita bertempat di Jawa, maka suku yang kita anut adalah suku apa anak-anak? Yaitu suku Jawa. Selain itu, tempat kita juga mempunyai tari-tarian dan lagu daerah yang
yang khas. Selain keberagaman suku dan budaya, kita juga mempunyai keragaman agama. Di Indonesia ini kita mempunyai agama yang beragam. Yang pertama adalah ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, dari keenam ini dari keenam agama ini kita mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi keragaman agama ini, marilah kita simak buku tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 38 ya anak-anak. Nah, di situ tertera ada cerita tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan anak-anak sambil menyimak dan mendengarkan ya. Nah, mengapa di Indonesia ini banyak keragaman agama? Karena letak Indonesia ini terletak sangat geografis, yaitu berada di antara 2 samudra dan 2 benua, yang menjadikan Indonesia itu sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama. Nah, persebaran agama ini dimulai dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat yang membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama itu telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia ini kan terdapat 6 keragaman agama. Dari ke-6 keragaman agama ini, tentunya setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai tempat ibadah tersendiri, tata cara beribadah, dan masih banyak yang lain. Nah, dari pemeluk agama diwajibkan menjalankan agamanya masing-masing, dan dari agama satu dengan agama yang lainnya kita harus saling menghormati dan menghargai. Dan setiap agama itu memiliki tata cara beribadat yang berbeda, kitab suci yang berbeda, dan tempat ibadah yang berbeda. Maka dari itu kita diberi kebebasan
untuk semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman tersebut, baik itu keragaman agama, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman ras, dan keragaman lainnya. Walaupun kita mempunyai banyak keragaman, tetapi kita masih tetap satu. Dengan hal ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Maka dari itu keragaman yang berbeda-beda ini, tetapi kita tetap menjadi satu. Nah, akhir dari pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak paham tentang keragaman apa aja yang ada di Indonesia ini, tentang keragaman baik itu suku, keragaman ras, keragaman budaya, keragaman agama, dan lain-lain. Nah, akhir dari pembelajaran ini, Ibu menugaskan kepada anak-anak untuk berdiskusi mengenai keragaman agama, yaitu Ibu harap carilah informasi mengenai nama kitab suci setiap agama di Indonesia, tempat beribadah setiap agama di Indonesia, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Setelah berdiskusi dengan temannya, maka setiap anak wajib menulis hasil diskusi tersebut. Nah, diskusinya tentang nama kitab, tempat ibadah, hari-hari besar. Setelah semua selesai diskusi, tulislah hasil diskusi tersebut dan minggu depan harap dikumpulkan. Apakah paham tentang instruksi yang Ibu berikan? Kalau tidak paham, bertanyalah, jangan malu-malu untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya tentang tugas ini? Apakah ada? Kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila dalam menyampaikan materi Ibu banyak kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Selamat beristirahat.